Baik, Kang Cucu, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kelas bahasa Arab ya. Salawat serta salam semoga selalu sampaikan kehadirat kepada Rasulullah SAW beserta para sahabat, keluarga, dan insya Allah syafaat beliau sampai kepada kita semua nanti di yaumil akhir. Baik, terima kasih kepada Ustadz Sam yang telah membersamai kita semua ya sampai ke pertemuan atau pelajaran ke-13 sampai hari ini. Alhamdulillah dan terima kasih atas keistiqomahan Ustadz menemani kami semua, dan juga tentunya terima kasih kepada teman-teman IPB 25 yang juga berkenan meluangkan waktu untuk bersama-sama belajar bahasa Arab bersama Ustadz Sam. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Sam untuk melanjutkan pelajarannya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga zaman. Alhamdulillah kita masuki pelajaran ke-13. Minggu yang lalu kita membahas isim-isim yang mansub, tetapi saya hanya membahas tentang maf'ulun bih. Ya, jadi satu saja yang kita bahas, yang nasab itu hanya maf'ul bih. Sebenarnya yang lain masih banyak, tapi yang sedikit-sedikit nanti sambil jalan saja supaya tidak terlalu banyak maklumat dalam bahasan yang sama sehingga memperlama, yaitu saya mempertahankan agar teman-teman tetap bisa istiqomah. Syaratnya satu, istiqomah tuh niatnya melaksanakan kewajiban, karena Rasulullah bersabda tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, dan kita paham kalau wajib itu artinya dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan berdosa. Cuman banyak orang yang tidak sadar bahwa kalau tidak tolabul ilmi berdosa gitu ya. Padahal faridotun atau wajibatun artinya tidak dikerjakan berdosa. Sehingga motivasi itulah yang mendorong kita untuk istiqomah ya. Sedangkan hasilnya tadi paham atau tidak paham biar serahkan saja pada Allah. Jangankan kita, malaikat pun ketika disuruh menyebutkan nama-nama, mereka semuanya kompak mengatakan Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak punya ilmu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Dan Engkau adalah ya zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi kalau malaikat pun untuk paham, untuk mengetahui itu diajarkan oleh Allah, ya kita juga sama. Hanya ikhtiari kita kumpul setiap malam Kamis, ya mudah-mudahan dengan wasilah itu Allah ridho pada kita, pahalanya dapat, dan pemahamannya insya Allah Allah berikan dalam waktu yang tentunya melalui proses. Karena kita belajarnya sudah terlanjur tua ya. Jadi terlanjur tua ini, tapi kan nggak bisa diulang lagi gitu ya. Dan tidak bisa disesali gitu, karena memang tidak untuk disesali. Mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit, dan saya juga sambil bisa istiqomah juga, belajar istiqomah, belajar sabar. Mudah-mudahan apa yang Allah titipkan ilmu lewat saya walaupun sedikit ada manfaatnya dan menjadi investasi saya di
alam barzah nanti ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Baik, pelajaran ke-13 itu kita lanjutkan mu'rab, yaitu jadi kata yang berubah, kita membahas isim yang majrur. Jadi isim yang majrur. Nah, isim-isim yang majrur itu ada 3 sebenarnya, karena yang nomor 4 itu ngikut saja atau tawabi ya. Jadi isim majrur itu isim, ya kita sudah paham isim itu bukan fiil, bukan huruf berarti ya. Kemudian isim itu ada mudzakkar muannas, isim itu ada selain mudzakkar muannas ada mufrad, musanna, jamak. Ya, itu kita sudah membahas isim, ada nakir, ada ma'rifah, itu semuanya isim yang kita bahas yang awal-awal. Nah, isim majrur itu isim yang ada sesudah huruf jer. Kemudian yang kedua, isim yang ada sesudah huruf qasam. Huruf qasam itu huruf sumpah. Di dalam Al-Quran biasanya di surat-surat pendek diawali dengan wa, wal asri, wal laili, wad duha, wal fajri, dan seterusnya. Itu wa-nya huruf qasam. Demi artinya demi. Jadi ada isim yang ada sesudah huruf jer atau isim sesudah huruf qasam, itu isim disebut isim majrur. Yang ketiga adalah mudhofun ilaih. Sempat kita membahas sedikit tentang mudhof ilaih. Nanti kita lebih dalam lagi. Nah, yang isim majrur itu atau yang isim yang jer atau yang tandanya nanti kasroh ya. Tanda utamanya, tanda aslinya kasroh adalah posisinya sebagai mudhof ilaih. Jadi bukan mudhofnya, tapi mudhof ilaihnya. Kemudian ada yang tawabi. Tawabi itu mengikut kepada isim majrur. Mengikut kepada isim yang ada sudah huruf jer, mengikut kepada isim yang ada sudah huruf qasam, atau mengikut kepada tawabi, ke mudhof ilaih ya. Jadi tawabi itu terdiri dari naat, ada atof, ada taukid, ada badal. Nah, yang banyak nanti kita temukan adalah naat. Naat itu sifat ya. Sifat dari mudhof ilaih, misalnya sifat dari isim majrur, maka dia majrur juga. Nah, yang pertama kita ngulang lagi huruf ya, huruf jer. Huruf jer dan huruf qasam. Huruf jer itu yang sering kita dapati, walaupun ada beberapa dimasukkan ke huruf jer, tapi jarang kita temui karena di dalam biasanya dalam syair-syair ya. Jadi kita tidak belajar syair ya. Jadi minimal ada 8. Ada min artinya dari atau daripada, ada ila artinya ke atau kepada, ada an artinya tentang atau dari, ada ala itu di atas atau atas saja, atas atau di atas, fi itu di dalam atau pada atau dalam atau di ya, itu fi. Kemudian ada bi dengan atau beserta ya, boleh juga bi, atau menggunakan juga bisa pakai bi ya, artinya ke bahasa Indonesia. Kemudian ada ka seperti, seumpama ya, menyerupai, itu pakai ka, namanya tasbih ya. Kemudian ada li itu untuk atau kepunyaan ya, itu li-nya. Kalau di depan satu isim, di depannya ada huruf jer, mana saja hurufnya, maka isimnya disebut dengan isim majrur. Disebut isim majrur. Demikian pula kalau ada huruf qasam. Huruf qasam itu ada 3 jenis. Ada wa, ada bi, ada ta. Yang menjadi khasnya dalam Al-Quran, kalau Allah itu menggunakan huruf qasam boleh bersumpah dengan makhluk. Tetapi kalau manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Jadi harus sumpahnya dengan Allah saja. Makanya kalau manusia bersumpah bunyinya cuman wallahi atau billahi atau tallahi. Yang banyak kita temuan adalah wallahi. Dan itu punya konsekuensi kalau menggunakan huruf qasam. Artinya konsekuensinya bukan hanya dunia tapi sampai akhirat. Makanya jangan sering bersumpah. Ya, jangan sumpah, apalagi sumpah serapah ya. Karena sumpah itu akan mengikat ya dunia akhirat bagi orangnya. Bahkan kalau melanggar sumpah itu ada kafarotnya, ada tebusannya ya. Ada tebusannya. Nah, huruf qasam ini ketika bertemu dengan isim, maka isimnya disebut isim majrur. Biasanya di mafatihus suwar atau di ayat-ayat pertama ya. Ya, ayat pembuka surat ya. Pakai demi. Nah, ini kalau ada isim sesudah huruf jer dan huruf qasam, maka disebut isim majrur.
isim majrur. Jadi contohnya misalnya dalam kata ya, tadinya alkitabu, alkitabu. Jadi alkitabu kalau tidak ada apa-apa itu dikasih domah karena sebagai mubtada. Kalau tidak ada apa-apa, mubtada itu marfu, isim rofa. Isim rofa itu tandanya adalah domah kalau isim mufrad ya, kalau sendiri, kalau satu. Nah, tapi begitu ada huruf jer, ada ala, maka alkitabu berubah menjadi alkitabi. Alal kitabi. Jadi kalau kita dapati ada huruf jer ya, itu ya pokoknya itu berarti isim majrur. Tanda jernya kalau isim mufrad ya itu kasroh. Alal kitabi. Jangan sampai membacanya alal kitaba atau alal kitabu ya. Kemudian atau misalnya al baitu, rumah al baitu. Kalau tidak ada apa-apa maka bunyinya jadi domah karena menjadi mubtada. Tapi begitu ada fil baiti misalnya, maka al baitinya isim majrur jadinya. Isim majrur tanda majrurnya adalah kasroh. Fil baiti. Atau misalnya pakai ka seperti misalnya al ilmu kan nuri. Ilmu itu seperti cahaya, ya, seperti sinar. Maka karena ada ka, an-nurnya di isim majrur jadinya. Jadi an-nurnya jadi isim majrur, tanda jarinya kasroh. Atau misalnya as-sa'atu ala sariri. Misalnya jam tangan itu ada di atas kasur misalnya. Jadi as-sa'atunya mubtada, maka mubtada itu marfu, tanda rofanya domah karena mufrad. Tapi as-saririnya itu jadi isim majrur karena ada sesudah huruf jar. Jadi bunyinya jadi kasroh. Kemudian yang ini juga contoh-contoh yang lain di dalam Al-Quran, misalnya contoh dalam Al-Quran. Contoh misalnya ada huruf jarnya min. Alladzina an'amahum min ju'in. Alladzi at'amahum min ju'in. Jadi ju-nya itu isim majrur karena sudah min. Wa anzala minas samai ma'an. Jadi minas samai asamainya itu majrur karena sesudah min. Atau ada ila ya, ila. Fatubu ila bari'ikum. Bari'i itu isim majrur karena sudah ila. Wa anzalna ilaika. Ilanya huruf jar, ka-nya itu karena domir dari mabni. Kalau seandainya bukan domir itu pakai kasroh. Tapi karena ka itu isim domir mabni nggak berubah jadi ilaika. Karena kalau dirubah jadi ilaiki beda lagi, berarti perempuan yang diajak bicaranya. Kemudian fi misalnya laqad kana lakum fi rasulillahi. Rasuli itu isim majrur karena sudah fi. Tsumma finnari yusjarun misalnya. Finari an-nari isim majrur. Pakai ala ya pakai an. Al-ma'ul mutlaqu an qaidin lazimin. Jadi an ada qaidinnya itu isim majrur. Yas'alunaka anis sa'ati. As-sa'ati isim majrur karena sesudah an. Pakai ala fa innama ala rasulina al-balagu. Rasuli itu isim majrur karena ada ala di depan. Summastala alal arsy. Al-arsy isim majrur. Atau li misalnya li rijali nasibun. Rijali itu isim majrur karena di depannya ada li. Wa idza qila lahum. Jadi lahum, la-nya huruf jar, hum-nya itu sebenarnya isim majrur tapi karena isim domir dia mabni, tidak berubah tetap hum. Kemudian pakai ka, au kasoyibim minas samai. Ka-nya huruf jar. Soyibin isim majrur. Ulaika kal an'ami. Kal an'ami al-an'ami isim majrur karena sesudah ka huruf jar. Balhum adol misalnya. Kemudian pakai bi, fabashirhum bi adabin alimin. Jadi ini ayat-ayat mungkin sering kita baca ya. Tapi nanti kita praktekannya di dalam surat pendek yang biasa. Jadi wabashirhum maka berilah kabar gembira mereka bi adabin alimin. Adabin isim majrur. Karena ada bi alimin naat atau sifat dari adabin dengan siksaan yang sangat pedih.
Wa yasta'jilunaka bil adabi. Bil adabi bi huruf jar, al adabi isim majrur. Atau wawu qasam ya, was-sama'i wat-thariq. Was-sama'i wat-thariq. As-sama' isim majrur karena ada huruf qasam wa di depannya. Wal fajri wa layalin ashr. Al fajri isim majrur karena depannya huruf qasam. Pakai bi qasam, fala uksimu bi mawaqi'in nujum. Bi-nya bi huruf qasam, mawaqi isim majrur. Billahi ya, bi huruf jar, huruf qasam, Allahi isim majrur dengan nama Allah atau demi Allah. Tak dengan tak qasam misalnya tallahi la aqidanna asnamakum. Dalam Al-Qur'an taknya ya artinya demi Allah sama dengan wallahi. Tallahi tafta'u tadkuru Yusufa ya, itu juga sama. Nah, ini contoh-contoh di dalam Al-Qur'an. Nanti kita temunya banyak sekali isim yang ada sesudah huruf jar atau sesudah huruf qasam. Yang itu disebut dengan isim majrur. Nah, selain isim majrur atau isim yang ada sudah huruf qasam dan huruf jar, nah ada juga isim majrur yang kedudukannya karena mudhofun ilaih, yang disandarkan. Jadi idhofah atau sandaran atau gabungan. Di dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kalimat majemuk atau kata majemuk, bukan kalimat ya, kata majemuk. Itu terdiri minimal dari dua kata, ya, dua kata. Itu dua-duanya isim biasanya. Yang disebut dengan yang kata yang pertama disebut al-mudhofu atau mudhofun, dan yang kedua, kata yang kedua yang disandari disebut dengan mudhofu ilaih. Al-mudhofu ilaih atau mudhofun ilaih, yang disandari kepadanya. Jadi contoh ya, contoh di sini al-baitu Allahu dengan Allahu, dua-duanya lafaz ini isim. Ya. Yang pertama al-baitunya ketika digabung tadinya pakai alif lam al-baitu Allahu ya. Begitu digabung maka berubah kedudukannya menjadi mudhof. Ketentuannya mudhof itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh alif lam. Sehingga alif lamnya dibuang jadi baitu, tapi juga tidak boleh baitun. Padahal ketentuan yang sudah pernah kita bahas, kalau ada alif lam tidak boleh tanwin, kalau tidak ada alif lam itu harus tanwin. Tapi begitu jadi mudhof didofahkan dengan satu kata di depannya, maka tidak berlaku ketentuan itu. Dia tidak boleh alif lam dan tidak boleh tanwin. Jadi bunyinya jadi baitu. Sedangkan lafaz Allahnya itu tetap ya lafaznya tidak berubah, hanya saja dia artinya boleh dia pakai alif lam, boleh juga pakai tanwin, ya terserah asalnya seperti apa. Tetapi yang berubah adalah sakalnya, tandanya, karena dia jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu majrur, tanda jarnya adalah kasroh. Jadi bunyinya baitullahi. Baitullahi, rumah itu milik Allah atau rumah Allah, gitu ya. Rumah Allah. Sebenarnya bukan pakai itu ya, terjemahnya salah. Jadi rumah milik Allah gitu maksudnya. Jadi kalau rumah itu nanti jadi Allahu. Jadi itu adalah gitu ya. Jadi mudhof bukan mudhof ilaih nanti jadi mubtada khobar mubtada. Khawatir salah ya. Jadi Baitullah itu rumah milik Allah. Rumah milik Allah atau rumah Allah langsung. Jadi baitu mudhofun, tidak alif lam, tidak tanwin. Lafaznya pakai tu karena dia sebagai mubtada. Kemudian Allahi mudhafun ilaih, mudhaf ilaih itu majrur, isim majrur. Tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Jadi isim-isim ya mudhaf ilaih. Ini juga banyak nanti kita temukan ya kata-kata majemuk seperti ini, dan diingat bahwa yang jadi mudhaf itu tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Sedangkan yang mudhaf itu boleh tanwin, boleh alif lam, tetapi yang utama adalah dia majrur, tanda jarnya kasroh. Contoh-contoh yang lain misalnya Rasulullahi, lafadz Rasulullahi. Rasulu itu mudhaf, asalnya Rasulun, asalnya nakirah. Tapi tidak boleh tanwin, ya, tadi ketentuannya. Kemudian juga tanpa alif lam, jadi Rasulu. Lafadz Allahinya itu mudhaf ilaih. Ya, tadinya ma'rifah karena nama ya, nama.
Kemudian mesti majrur. Jadi tanda jernya kasroh. Rasulullah. Nah, adapun kata rasulnya, rasulu, kenapa rasulu itu tergantung kedudukan dalam kalimat. Kalau ya contoh misalnya awak dia lafaz rasulnya rasulullahi, rasulnya sebagai fa'il, sebagai subjek, maka harus pakai dhammah. Bunyinya qala rasulullahi. Rasulullah bersabda. Tapi kalau sebagai objek atau maf'ul bih yang sebagaimana minggu yang lalu kita bahas, sebagai maf'ul bih artinya mansub ya, tanda nasab itu fathah. Maka bunyinya jadi ata'tu Rasulullahi, aku taat kepada Rasulullahi. Kalau qala Rasulullahi, kalau ata'tu aku taat kepada Rasulullahi. Karena maf'ul bih objek itu mansub. Tanda nasabnya fathah. Tetapi lafaz Allahnya kasroh karena mudhof ilaih. Kemudian kalau di depannya ada huruf jar, ya. Amantu bi rasulillahi. Jadi amantunya aku telah beriman, bi-nya huruf jar. Jadi isim rasulinya jadi isim majrur. Tanda jarnya jadi kasroh. Allahinya majrur juga, tapi sebagai mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Jadi kasrohnya jadi majrurnya karena mudhof ilaih. Itu kaidah ya, mudhof ilaih. Jadi ingat, mudhof itu tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Mudhof ilaih boleh alif lam, boleh tanwin, tapi harus majrur. Salah satu tanda majrur atau tanda utama dari majrur adalah kasroh. Adapun makna yang dari idhofah itu ya bisa makna kepemilikan. Ya, seperti Rasulullah, Rasulun lillahi. Rasulullah itu sama dengan Rasulun lillahi. Utusan Allah, utusan milik Allah. Gitu. Utusannya Allah, itu boleh. Itu mudhof ilaih. Atau misalnya menjelaskan jenis atau makna huruf jarnya dengan min. Misalnya babul hadidi. Maksudnya babun minal hadidi. Jadi pintu itu terbuat dari besi. Jadi bunyinya babul hadidi, pintu besi gitu jadinya, pintu besi. Itu juga bisa artinya sama dengan min. Atau misalnya menjelaskan waktu ya. Atau tempat. Misalnya tolabul ma'hadi. Tolibun fil ma'had. Artinya siswa sebuah siswa ma'had atau santri ya. Santri pesantren gitu. Santri pesantren atau maksudnya santri yang ada di pesantren. Jadi tolabul ma'had. Tapi ini nantilah bahas kalau kita sudah mulai menerjemahkan. Tapi yang penting kita tahu bahwa ada kata majemuk yang bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Arab disebut mudhof ilaih atau idhofah. Isim yang pertama sebagai mudhof, isim yang kedua sebagai mudhof ilaih. Dan yang kita bahas adalah mudhof ilaih itu majrur, tanda jarnya kasroh. Nah ini kalau tanda secara keseluruhan, karena kita yang dibahas tadi majrur itu kasroh kalau isim mufrad, jamak taksir dan muannas salim. Muannas salim. Jadi kalau Muhammadin, Rusulin, ar-rusuli, ar-rusuli jamak taksir ya. Ar-rijalu ya, ar-rijali jadinya kan. Jamak taksir atau jamak muannas salim seperti al-mu'minatu. Jadi al-mu'minati. Kalau majrur al-mu'minati jadi kasroh. Muslimati itu jamak muannas salim ya, jadi kasroh. Kemudian ada yang ya, ini kalau musanna kemudian jamak mudzakkar salim. Jadi kalau musanna aini, kalau jamak mudzakkar salim ina. Sebagaimana yang mansub minggu yang lalu ya. Ada juga asmaul khamsah yang kalau akhirnya akhika, akhoka, akhuka ya. Jadi ada asmaul khamsah namanya, tapi kita belum bahas. Ya, dulu disinggung sebentar ya. Asmaul khamsah isim yang 5 itu kalau rofa itu pakai domah, pakai wau maksud saya, pakai wau. Kalau kalau nasab pakai alif, kalau majrur pakai ya. Jadi akhuka, akhoka dan akhika ya. Itu khusus ya. Tapi ini kan jumlahnya sedikit jadi tidak usah dibahas lama. Tapi kalau musanna aini
walidaini, liwalidaini, sering kita doa ya. Allahumma gfirli wali walidaini. Gitu. Jadi ya Allah ampuni untukku dan untuk kedua orang tuaku. Jadi daini, walidaini, dan kedua orang tuaku. Kalau jamak mudzakkar walil muslimina wal muslimati, ya. Al mu'minina wal mu'minat. Allahumma gfirli wali walidaya wali jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati. Jadi majrurnya dengan ya. Kemudian ada yang tidak mau nerima tanwin, namanya bermusorib, seperti nama Aisyah, Umaro, Fatimah, itu yang ghairul munsharif. Tapi itu jarang ya. Jadi dia majrurnya dengan fathah. Biasa kalau baca hadis biasanya dan kebetulan yang periwayatnya atau yang sahabatnya itu nama yang tidak bisa dikasih tanwin, seperti misalnya Umar. Jadi bunyinya an Umaro. Jadi an huruf jer, Umaronya isim majrur, tapi jer majrurnya dengan fathah karena ghairul munsharif. An Aisyata radhiyallahu anha, an Aisyata itu nama tidak bisa diterima tanwin. Ya, nama Aisyah itu ghairul munsharif, maka isim majrur tapi jernya dengan fathah. Atau yang lain-lain yang bahasanya tentang nama. Nah, ini tanda majrurnya. Jadi memang hukum asalnya yang paling banyak tanda majrur itu kasroh. Ya. Dan yang paling banyak isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Nah, kita contoh ya, nanti kita bahas agak detail di contoh-contoh saja. Ya. Baik itu di Al-Quran ataupun di bacaan sholat. Tapi sebelum kita masuk ke contoh, ya kalau ada yang kurang jelas, monggo dipersilahkan untuk bertanya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Ada 19 partisipan, ya. Ada 18, ya, alhamdulillah. Ini ada Bang Maruli juga, biasanya nanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, tadi izin off kamera Ustaz ya. Gimana sehat semuanya? Alhamdulillah. Tadi sudah dijelaskan tanda-tandanya majrur Ustaz ya. Ya. Jadi ada kasroh atau tanwin. Cuma saya menjumpai seperti min qablu, tapi bukan min qabli. Nah, itu mungkin pertama itu penjelasan Ustaz ya. Ya. Kemudian yang kedua, untuk yang ghairul munsharif tadi, apakah ada selain nama-nama? Tadi kan Aisyata, Umaro. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Apakah ada ciri-cirinya atau ada tanda-tandanya begitu, Ustaz? Ya. Terima kasih, jazakallah khairan. Baik, Bang. Ada beberapa kata kalau diidofahkan dia berubah. Tapi kalau sendirian tidak diidofahkan, dia jadi seperti mabni. Contohnya lafad ba'du, lafad qoblu. Jadi kalau berdiri sendiri jadi min ba'du atau min qoblu. Tetapi begitu diidofahkan jadi berubah. Jadi dia berubah menjadi mu'rob. Jadi min qoblihim, min ba'dihim. Ya, kalau diidofahkan. Tapi kalau berdiri sendiri dia mabni pakai dhamma. Itu hanya beberapa kata saja dan memang harus dihafal. Ya, nanti kita nemukan bahwa itu memang ada pengecualian. Ada pengecualian beberapa kata yang mabni. Memang dari sana seperti lafaz misalnya subhanallahi, subhana itu mabni. Mabni. Jadi mau pakai min subhanallahi. Jadi pakai awal kalimat ya, harusnya subhanallahi ya, tapi tetap subhanallahi. Jadi lafaz subhana itu mabni dan memang hanya untuk Allah saja. Jadi maha suci Allah jadinya maha suci ya. Sehingga itu spesifik. Jadi ada beberapa kata yang memang dia dapat perlakuan khusus itu di orang-orang Arab. Walau alam dasarnya kenapa ya kita given aja lah, ngikutin aja orang Arab memang seperti itu dari awal. Dan itu memang kenapa orang Arab seperti itu, karena di Al-Quran
memang ya bunyinya seperti itu. Jadi biasanya orang-orang Arab yang belajar bahasa Arab Fasoha ya, itu mengikuti kaidah di Al-Quran. Jadi beberapa kata di Al-Quran kemudian mabni ya nggak dirubah oleh mereka. Walaupun sebenarnya kan bisa aja ada otoritasnya di orang Arab ya, tapi mereka begitu hati-hati kalau itu disebutkan dalam Al-Quran dan itu mabni, maka dia gunakan dalam keseharian pun mabni. Walau alam seperti koblo ya, kalau sendiri min koblu, min ba'du. Ya. Tapi kalau diidofahkan berubah min koblihim, min ba'dihim gitu ya. Ya itu yang pertama. Kemudian ada beberapa yang ghair munsharif tidak mau menerima tanwin. Selain nama, ada juga jamak taksir yang mengikuti wazan atau standar mafailu atau mafailu. Seperti nafidatun menjadi nawafidu. Nah, kata nawafidu kalau tidak ada alif lam, maka dia ghair munsharif. Jadi kalau pakai min nawafida jadinya. Qaidatun itu jamaknya qawaidu. Kalau pakai alif lam al qawaidu jadi bisa berubah minal qawaidi. Tapi kalau tidak pakai alif lam jadi min qawaida. Jadi ghair munsharif. Atau misalnya isim tafdil. Isim tafdil itu superlatif ya. Seperti kabirun, superlatifnya akbaru. Akbaru. Jadi dia tidak mau nerima tanwin, makanya bunyinya Allahu akbaru. Padahal dia isim kan. Nah, aturannya kalau tidak ada alif lam mestinya akbarun gitu ya. Tapi khusus isim tafdil, jadi isim tafdil atau keutamaan ya, afdol sebutnya afdol ya. Jadi fadlun jadi afdolu kan gitu. Tapi jadi nama jadi lebih afdol. Padahal kata afdol itu lebih utama, tapi biasanya orang Indonesia lebih afdol gitu ya. Jadi lebih utama lagi gitu. Jadi 2 kali penyebutan seperti ulama, para ulama udah banyak kan ya. Nah, kan ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi lafaz superlatif atau isim tafdil seperti afdolu dari fadlun, kabirun dari akbaru, dari kabirun, akbaru ya. Kemudian asgoru dari sogirun, kemudian aktsaru dari katsirun ya. Jadi itu semuanya ghair munsharif. Ghair munsharif. Jadi tidak mau menerima tanwin. Dan kita menemukan nanti banyak. Jadi beberapa isim yang tidak mau menerima tanwin itu selain nama orang yang tidak bisa disorop namanya, disebut ghair munsharif ya. Yang kalau yang disorop seperti kata aliyun itu bisa disorop tuh. Bisa aliyun, aliyan atau aliyin. Muhammad juga sama, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Itu walaupun nama tapi dia bukan ghair munsharif tapi munsharif, dia bisa disorop ya. Tapi kalau yang Sulaiman, Fatimah, Umar gitu. Atau yang nama-nama yang ini banyak termasuk nama-nama kita. Nama saya sebenarnya bisa disorot ya. Tapi saya kalau disorot berubah nama saya. Bisa Samsudin, bisa Anna Samsadin, bisa Samsidin jadi namanya. Jadi kata Samsunya bisa berubah-ubah karena jadi mudhof gitu ya. Tapi ya enggak ada karena KTP saya nggak boleh dirubah namanya. Ya contoh-contoh ya yang ghair munsharif. Jadi tadi yang ghair munsharif itu selain nama yang tidak bisa disorot, yang kedua ada jamak taksir yang mengikuti kaidah mafailu atau seperti nawafidu. Nawafidu, masailu, ya. Masyakilu itu ada itu ya. Itu jadi masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan ya, masailu atau tadi yang afdolu, yang isim tafdil, superlatif. Begitu Bang. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama Mangga. Ada lagi? Monggo, ibu-ibu biasanya. Sebelum kita masuk ke latihan di Al-Quran ya. Oke, kalau tidak ada kita coba latihan di Al-Quran. Ini latihan majrur ya, majrur. Sambil yang ngingetin yang kemarin yang sebelumnya. Dimulai kita di yang paling sering kita sebut, lafaz basmalah. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dari awal bi itu huruf jer. Nah, kaidahnya isim yang ada sesudah huruf jer disebut dengan isim majrur. Kalau isim mufrad, kalau tunggal, maka tanda majrurnya kasroh. Jadi bunyinya bismi.
Jadi tadinya bi ismi. Bi ismi jadi bismi. Kasroh isim majrur. Allahi ismu nama siapa? Nama Allah. Nama siapa? Nama Allah. Berarti ismun diidofahkan dengan Allahi. Jadi Allahinya mudhof ilaih. Isminya mudhof. Nah, mudhof ilaih itu majrur. Dan karena isim mufrad, karena tunggal, maka tandanya kasroh. Jadi bunyinya bismillahi. Jadi kalau ada yang nanya kenapa bismillahi kok tidak bismillahu gitu atau bismillahnya, ya karena mudhof ilaih itu majrur. Tanda jernya karena isim mufrad kasroh. Pun ar-Rahmani itu sifat atau naat. Naat itu termasuk tawabi, ngikut ya. Sifat ke lafadz yang majrur, maka majrur juga. Karena di sifatnya kepada Allah, Allahnya mudhof ilaih majrur, maka ar-Rahmani juga majrur. Tanda jernya kasroh. Demikian pula ar-Rahimi. Ar-Rahimi ada sifat juga dari Allah, lafadz Allah. Sifat atau naat dari yang majrur, maka majrur juga. Jadilah bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini harus tahu, karena minimal, karena ini sering dibaca. Jadi sekarang bukan hanya bisa bacanya benar, ya kalau bacanya pasti benar lah, karena dari kecil diajarin Bismillahirrahmanirrahim ya. Walaupun sering kali tidak dibunyikan tuh kasrohnya. Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahmanirrahim jadi refleks saja ya. Tapi sekarang kita tahu kenapa pakai kasroh. Nah, kemudian dalam surat Li'ilafi Quraisy, surat Al-Quraisy ya. Surat surat Quraisy ya, Quraisy benar. Nah, itu diawali dengan huruf jar sama dengan bismillah itu deh. Ilafi Quraisyin. Li-nya huruf jar. Sehingga ilafnya, ilafi, isim majrur. Karena di depannya huruf jar. Li ilafi. Kemudian Quraisyin. Quraisyin ini mudhofun ilaih dari ilafi. Ilafi mudhof, tidak pakai alif lam, tidak pakai tanwin. Kenapa pakai kasroh? Karena isim majrur. Dari mana? Dari li. Ada huruf jar depannya. Jadi ilafi isim majrur mudhofun. Quraisyin mudhofun ilaih. Jadi Quraisyin mudhofun ilaih. Mudhof ilaih itu majrur. Tanda jarnya kasroh. Kenapa pakai tanwin? Karena tidak alif lam. Jadi yang mudhof ilaih boleh alif lam, boleh juga tanwin, tergantung. Tapi yang tidak boleh itu dua-duanya, alif lam dan tanwin bareng, nggak boleh. Jadi Quraisyin itu mudhof ilaih majrur, tanda jarnya kasrotain ya, kasroh. Ilafihim ini namanya badal. Jadi nyebut dua kali, ilafi Quraisyin, ilafihim, himnya ke Quraisyin. Jadi orang Quraisy kan banyak ya, banyak. Quraisyin itu pakai domirnya, isim domirnya him. Jadi ilafi Quraisyin sama dengan ilafihim. Jadi diulang. Nah, diulang itu sebagai badal untuk penegasan. Ilafi itu mudhof ya. Mudhof, himnya mudhof ilaih. Cuman mudhof ilaihnya ke dalam bentuk domir sehingga mabni pakai him. Rihlata syita'i, rihlata ini kedudukannya sebenarnya sebagai maf'ul bi dari isim yang berfungsi sebagai fi'il, sebagai kata kerja. Jadi kata ilafi itu bisa berfungsi sebagai kata kerja. Walaupun kata benda ini isim. Ini khusus, ini bahasan khusus. Jadi bagaimana kita memahami Al-Quran, ada isim tapi artinya itu fi'il. Jadi disebut kebiasaan atau kebiasaan itu. Jadi rutinitas ya, rutinitas. Rutinitasnya orang Quraisy ya, rutinitas atau kebiasaan orang Quraisy. Jadi kebiasaan ilafihim, kebiasaan Quraisy itu adalah rihlata. Jadi rihlah
Jadi lilata itu sebagai maf'ul bih, tapi dari fi'il dalam bentuk masdar. Jadi kata kerja yang berfungsi sebagai atau isim yang berfungsi sebagai kata kerja. Rihlata itu maf'ulun bih, makanya mansub, tanda nazabnya fathah. Tetapi asyita'i-nya itu mudhof ilaih. Asyita'i mudhof ilaih dari kata rihlata. Asyita'i mudhof ilaih majrur, tanda jarnya kasroh. Asyita. Wa huruf atof. Nah, huruf atof as-saifi berarti ini tawabi, ngikut ya, atof dari asyita'i. Asyita'i mudhof ilaih majrur, berarti as-saifi juga majrur juga. Tanda jarnya sama-sama kasroh. Falyabudu rabb hadzal baiti. Jadi fa maka ya mabni, lamnya lam amr ya, lamnya lam amr, jadi perintah. Maka harus ya, lamnya pakai sukun mabni ya. Lam amr, huruf amr, huruf perintah. Ya budu fi'il mudhari, dibuang nunnya, kita belum membahas ke situ. Jadi tadi ya buduna menjadi ya budu. Robba hadal baiti, jadi robbanya itu maf'ulun bi. Jadi robbanya maf'ulun bi. Maf'ul bi itu mansub, tanda nasabnya fathah sebagai mudhof ya. Ada mudhof ilaih tapi mabni ya, mabni. Ya. Mabni hada al baiti itu mudhof ilaih. Jadi ada mudhof ilaihnya dalam bentuk sibul jumlah hadal baiti ya. Jadi al baitinya mudhof ilaih majrur, tanda jarnya kasrah. Jadi al baiti alladzi mabni isim mausul, at'amahum, at'ama fi'il madi mabni itu ama at'ama. Ya, fa'ilnya huwa kembali kepada alladzi, maksudnya Allah ya, alladzi. Humnya itu mabni, maf'ul bih mabni. Ya, kembali kepada Quraisy. Min ju'in, min huruf jar, ju'in isim majrur, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Wa amanahum, wa huruf ataf, amana fi'il madi mabni fathah ya. Humnya itu kedua sebagai objek mabni karena isim domir. Min huruf jar, khaufin, khaufin berarti isim majrur, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Di dalam surat Quraisy ini banyak yang majrur, ya, majrur, banyak majrur. Karena ila fi Quraisyin, kebiasaan orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka itu adalah rihlah, mengadakan perjalanan, ya, dan perjalanan pada musim, ya, musim dingin dan musim panas. Musim panas dan musim dingin. Kita iwas saif. Jadi disebut rihlah, padahal ini perjalanan jauh ya. Jadi ketika musim panas itu ke arah utara, ke daerah Syam. Kalau musim dingin ya, ke arah selatan, ke daerah Yaman ya. Jadi ini rihlah disebutnya. Saya tamasya ya. Padahal pekerjaan, tapi karena sudah biasa, sudah hobi ya. Sudah kebiasaan, maka karena sudah jadi ilaf, jadi hobinya, jadi tidak terasa, makanya disebutnya dengan rihlah. Padahal pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat. Ya. Maka dampak dari rihlahnya orang Quraisy, mereka bisa mendapatkan sumber makanan, bisa mendapatkan pakaian, dan seterusnya. Maka bentuk syukurnya, karena ada kebiasaan yang biasa berniaga ya, maka kemudian Allah memerintahkan agar mereka semua beribadah, menyembah siapa? Menyembah Tuhannya rumah ini, yaitu rumah ini maksudnya Ka'bah ya. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhannya rumah ini, yaitu Ka'bah, yaitu Allah maksudnya ya. Kenapa kok disembah? Karena
Dialah yang at'amahum min ju'. Karena ada perjalanan ya niaga ke arah musim panas, musim dingin itu, sehingga mereka mendapatkan sumber makanan, sumber pakaian, ya, kemudian tadi alat persenjataan perang, ya, dan seterusnya. Ya, maka disebutkan yang suruh menyembah Tuhannya Ka'bah itu Allah, karena Allah lah yang telah memberi makan kepada mereka dari rasa lapar, dan Allah pula lah yang memberi keamanan dari rasa takut. Karena disediakannya kebutuhan-kebutuhan mereka. Padahal orang-orang Quraisy itu ada di sebuah lembah namanya Bakkah. Bakkah itu nangis, ya, tempat nangis dari Mekah. Itu daerah yang tadinya tidak ada apa-apa. Nabi Ibrahim alaihissalam ya meninggalkan putra dan istrinya, ya, Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya Siti Hajar di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan di situ. Ya, gersang sekali di sebuah lembah, hanya bebatuan. Tapi kemudian dari situ jadi ada kebiasaan, mereka biasa melakukan perjalanan ya, untuk mencari nafkah, untuk mencari penghidupan, dan kemudian Allah memberikan rezeki melalui proses perniagaan tersebut. Karena kalau di sana mau bercocok tanam juga susah airnya, ya, mau jadi petani ya susah, ya. Kemudian mau paling kemungkinan beternak, menggembalakan, dan itu kan menggembalakan di lembah-lembah ya sangat jauh. Tapi dengan rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mereka mampu menyiapkan makanan sehingga tidak lapar. Dan Allah menyediakan juga keamanan bagi mereka dari rasa takutnya di daerah yang aman di Mekah. Dan sekarang ini di dunia hanya 2 kota yang ke tingkat keamanan yang luar biasa, yaitu kota Madinah dan kota Mekah. Jadi tindakan kriminal itu sulit diperoleh atau beritanya itu jarang sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya saya ingin menegaskan saja bacaan-bacaan sholat supaya paham, supaya lebih khusyuk ya. Dalam doa duduk di antara 2 sujud, itu doa yang kita sudah biasa baca, tapi mudah-mudahan itu menjadi pemahaman. Robbi itu artinya dari ya Robbi, ada yang dibuang, ya, itu lafadz ya-nya, dan ya di depan ya Robbi gitu ya. Tadinya ya Robbi tapi ya-nya hilang, dan kasroh ya pakai kasroh, ya pakai sukunnya, Robbi yang menunjukkan aku itu juga hilang. Tapi kenapa boleh seperti itu? Karena doa. Maksudnya ya Tuhanku. Cukup Robbi. Robbi. Tadinya ya Robbi. Tapi cukup Robbi. Ighfir li. Ighfir itu fi'il amr mabni. Ampunilah olehmu ya Allah. Li-nya itu huruf jar, li, huruf jar sama ya mutakalim, aku. Ya Tuhanku, ampunilah olehmu kepadaku atau untukku, atau ampunilah aku ya untukku. Warhamni wa huruf ataf, irham fil amr mabni dengan sukun irham. Rohima yarhamu, ya, Rahman, irham. Jadi sayangi atau rahmati juga sama ya. Kalau ighfir ampunilah, kalau irham sayangilah, atau rahmatilah kami. Aku ya, ni-nya aku. Irhamni. Wajburni wa huruf ataf ijbur atau ujbur. Ujbur artinya perbaikilah. Dandanin atau apa ya? Perbaiki, intinya perbaikilah aku. Apa saja perbaiki, tingkah lakunya, ya, kehidupannya, masa depannya, dan seterusnya. Kemudian warfa'ni, wa dan mabni dengan fathah. Irfa itu fi'il amr mabni dengan sukun.
Artinya angkatlah, tinggikanlah. Ni aku, maksudnya derajatku ya. Tinggikanlah derajatku. Warzukni wa huruf atau urzuk fil amr mabni ya, dengan sukun ni itu sebagai objeknya. Jadi aku ya. Berikan dan berikan aku rizki atau rizkilah aku atau berikan rizki aku. Wahdini wa huruf atau ihdi berikan petunjuk. Jadi fiil amr mabdinya dengan membuang huruf ilat tuh. Tadinya ada ya huruf ilat tapi karena fiil amr jadi dibuang. Itu cara membuat fiil amr dulu ya. Ni-nya mabni ya karena nun dan nun namanya nun wikoyah ya ni-nya itu nun penjaga ya. Jadi tempat nempelnya ya aku. Wa afini. Wa huruf atau afi itu fiil amr. Ada yang dibuang juga ya-nya. Tadinya afi, ya-nya dibuang. Maafkan aku. Wa'fu anni. Jadi wa'fu, jadi u'fu, dan afi. Afi itu wafiatkan ya, sehatkan aku. Wa'afi ini wa'fu anni dan maafkanlah. Ya. U'fu anni. Jadi u'fu anni. Jadi maafkanlah dariku. Nah doa ini kalau kita resapi ini luar biasa. Mintanya banyak banget. Minta diampuni, minta dirahmati, minta diperbaiki, minta ditingkatkan derajatnya, minta diberi rezeki, minta diberi petunjuk, minta disehatkan fisiknya dan juga jiwanya, minta dimaafkan dari kesalahannya. Jadi ini kalau buru-buru sayang banget ini bacaan. Jadi ini banyak yang mabni ya. Baik teman-teman sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Jadi saya share-nya ditutup dulu. Nah, insya Allah belum ngantuk. Ibu-ibu belum ada yang nanya nih biasanya. Ya silakan ibu-ibu. Biasanya Mbak Ira nih, Pak Ustadz. Iya. Oh, Mbak Mira ya, silakan. Ya, makasih Mas Arya. Ustadz, saya mau menanyakan, tadi menyambung Pak Maruli ya, kan bertanya kenapa mingkoblu. Kata Ustadz kalau mingkoblu karena memang seperti itu mimba'du. Terus nanti kalau misalnya mimba dihim, pokoknya ada kayak mudhof ilaih ya jadinya ya, diidofahkan. Jadi mingkoblihim atau mimba dihim. Tapi saya menemukan di surat Al-Ahzab ayat 49 di situ mingnya tuh mingkobli bukan mingkoblu. Tapi setelahnya itu kata lain gitu. Kenapa enggak mingkoblu tapi mingkobli gitu. Di Al-Ahzab ayat 49. Itu kayaknya ada mudhof ilaih yang mahdhuf. Jadi gini, di dalam Al-Quran, seperti tadi kata Robi, saya tadi sebenarnya mau nyatakan Robi itu, lafaz Robi itu, kita harus tahu bahwa itu ada yang mahdhuf. Yaitu lafaz ya-nya, ya di depan, huruf nidanya, dan ya di akhir, ya mutakallim. Tapi tertulisnya hanya Robi. Tapi kita tahu dudasnya tadi ya Robi. Bisa jadi di dalam itu tadi ada idofahnya, cuma idofahnya yang mustatir. Yang tersembunyi. Nah itu kemana bisa mingkobli apa gitu yang mungkin tidak dituliskan. Sering kita menemukan seperti itu atau misalnya judul ya. Judul itu biasanya tidak ada muktadanya, langsung khobar muktada gitu. Jadi padahal itu mungkin di depannya ada kata hadza. Ini adalah gitu ya. Tapi hadzanya nggak itu judul gitu ya. Kalau judul langsung khobar muktada saja. Nah, ada beberapa yang redaksi seperti itu. Tapi kita paham itu ada yang mahdhuf atau terbuang atau mustatir yang tersembunyi. Nah, jadi harus kita telusuri lagi. Kalau mau kita mendalami ya. Tapi memang kaidahnya bahwa sebenarnya bahasa Arab itu kan patokannya Al-Quran. Dan Al-Quran itu pasti ada argumentasi. Kenapa ini misalnya qoblu rupanya khusus untuk qoblu kalau betul-betul itu tidak diidofahkan, dia mabni dengan dhamma. Tapi begitu diidofahkan, dia konsisten sebenarnya. Dia berubah mu'rob ya.
Cuman kalau ada kecualian lagi, misalnya qobli ini berarti ada yang mahdhuf atau yang mustatir yang tersebut. Walau alam. Kebetulan saya tidak lagi membahas ayatnya ya, mungkin nanti saya coba cek. Ya Ustaz, terima kasih nih karena pemahaman saya masih rendah ya. Jadi biasanya gini, paham. Tadi mungkin mustatir ada yang yang tersembunyi tadi ya, karena saya kan nggak paham artinya ya bahasa Arab dan seterusnya. Cuman tadi ada contoh ini, Mbak. Ada contoh misalnya gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah kalau disukunkan kan sukun itu ya, budun. Padahal di situ ada yang mahdhuf. Tadinya liya'buduni gitu. Nah, tapi ya-nya itu mahdhuf. Ya-nya mahdhuf. Jadi yang mutakalim mahdhuf sehingga bunyinya jadi liya'buduni. Nunnya bukan pakai na, tapi pakai ni. Karena itu sebenarnya nun wikoyah yang ada ya-nya yang mahdhuf, yang tidak ditulis gitu. Contoh dalam Al-Qur'an ya. Nah, jadi kalau kita tulis oh iya, kenapa ini kasro ya? Bukan liya'buduna, tapi liya'buduni. Oh, ternyata li-nya itu lam amr supaya atau untuk agar ya. Lam amr perintah gitu. Ya, perintah supaya mereka beribadah. Jadi biasa fi'il mudhari'nya itu kalau pakai lam amr jadi mabni dengan membuang nun. Jadi liya'budu. Nah, nunnya itu kenapa kasroh itu nun wikoyah. Yang wikoyah itu penjaga ya mutakalim. Nah, yang mutakalimnya nggak ditulis. Jadi nggak ada di situ. Contoh-contoh beberapa. Ya. Bagus pertanyaannya, Mbak. Nanti ini artinya boleh kita sambil ini nanti ada hal yang kok ini aneh ya, ini berbeda dengan itu sebagai pertanyaan-pertanyaan. Dan itulah yang akan memantik kita untuk bersemangat belajar kembali Al-Quran. Karena kalau kita sudah merasa, saya udah amat Al-Quran, udah bisa, udah paham ya, itu biasanya tidak ada motivasi untuk belajar. Karena sudah biasa. Apalagi sudah hafal Quran gitu ya. Sudah hafal Quran. Padahal sebenarnya walaupun sudah hafal, masih banyak yang perlu dipelajari. Atau misalnya tadi walaupun sudah paham bahasa Arab, tapi ada yang ternyata ini kok ini pengecualian ya, kok ini kenapa gitu. Jadi ada hal-hal temuan-temuan yang berbeda dengan kebiasaan, itu akan memacu kita untuk belajar lebih giat lagi memahami. Kenapa seperti itu? Biasanya bukan tafsirnya, kenapa ya? Tafsirnya apa? Yang tafsir yang paling mudah biasanya tafsir Jalalain ya. Tafsir Jalalain itu sederhana dan biasa menyertakan ilmu nahwu di situ. Jadi kalau ini ya sambil belajar tafsir. Biasanya kita belajar tafsir tapi terjemahan. Ini tafsir maksudnya yang bahasa Arab ya, yang pakai kuning-kuning itu, kitab kuning. Tapi nanti kata Mas Arya nantilah. Jadi sekarang ini memahami dulu. Yang putih dulu, Ustaz, jangan yang kuning. Jangan yang kuning, yang gondrong dulu. Cari pahala dulu, Ustaz, cari pahala. Pahala dulu, iya betul. Ya. Betul. Saya boleh nanya lagi nggak, Ustaz? Mangga silakan, Bang. Ya, ini menarik tadi yang dibahas Haza yang surat Quraisy tadi. Falyabudu robba hadzal bait, Ustaz ya. Jadi robbanya ini kan sebagai maf'ul bih ya. Kemudian mudhof ya Ustaz ya. Mudhof ilainya berarti hazanya Ustaz sama hadzal baiti ya. Al baitinya sebut badal dari hadza. Sama dengan dalikal kitabu. Dalika itu mubtada, al kitabu badal dari dalika. Jadi badal itu maksudnya sama ya. Kan ada tawabi itu ngikut. Jadi berarti badal dari hadzanya Ustaz ya. Robba hadza. Nah, al baitinya itu badal dari hadza. Oh, baik. Karena makanya dia sebagai tawabi kan tawabi itu ada naat, ada atof, ada taukid, ada badal. Nah, ini badal. Ya. Nah, ini untuk hadza selalu diikuti dengan alif lam besar. Karena kalau saya lihat di surah Al-An'am, ini yang kisah Nabiullah Abdul Salam. Jadi qala hadza rabbi hadza akbar. Tapi di sini lafaznya itu akbar, Ustaz. Ya, mohon penjelasannya. Jadi ini sebagai apa yang tadi mubtada khobar atau bagaimana? Mohon penjelasan, Ustaz. Iya. Terima kasih. Qala hadza rabbi. Hadza rabbi. Jadi hadzanya mubtada, rabbi khobar mubtada.
Ya. Terus lanjutannya? Haza akbaru, bukannya akbarun gitu Ustaz. Biasanya kan kalau nakiroh tanwin ya Ustaz ya. Ini nggak ada alifan, bukan hazal akbar. Ini kan kepada matahari ya, bukan kepada Allah gitu. Kalau biasanya kan kalau yang khusus kan pakai alif lam. Nah, ini saya penasaran kok bukannya haza al akbar atau haza akbarun gitu. Ada akbaru tanpa alif lam tanpa tanwin. Iya, karena isim, maksudnya betul ya. Ya, karena isim tafdil tadi ya. Isim tafdil itu ghairu munsharif. Seperti Allahu Akbar. Kan akbaru, tidak boleh akbarun. Betul. Nah, ini juga sama, hada akbaru. Jadi semua isim tafdil kecuali pakai alif lam. Kalau pakai alif lam ya hilang tuh ghairu munsharifnya. Mamnu anit tanwinnya, tidak mau nerima tanwinnya hilang kalau ada alif lam. Misalnya al-akbaru ya. Jadi al-akbaru jadi memang tidak boleh pakai tanwin karena ada alif lam kan. Tapi begitu tidak ada alif lam dan dia masuk dalam isim tafdil atau superlatif, maha yang lebih ya, lebih besar, lebih kecil, lebih banyak ya. Itu maka dia ghairu munsharif, tidak menerima tanwin. Makanya bunyinya akbaru. Akbaru. Jadi tidak boleh akbarun karena isim tafdil. Aksaru tidak boleh aksarun, ahsanu tidak boleh ahsanun. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nggak boleh ahsanun ya, gitu. Dan yang paling terkenal kan kita kalau baca takbir gitu kan, Allahu Akbaru. Cuman karena nggak pernah dibunyikan tuh domahnya, jadi pakai sukun, Allahu Akbar gitu ya. Nah, bagi kita belajar nahu tahu tuh nggak boleh akbar sebenarnya, harusnya akbaru. Itu tulisannya, tapi kalau mengucapkan boleh Allahu Akbar, tapi tulisannya kita harus pakai dhamma, akbaru. Kenapa? Karena isim itu tidak boleh menerima sukun. Yang menerima sukun hanya fiil. Lam yalid, walam yulad, nah, itu fiil semua gitu ya. Jazm namanya. Kalau isim nggak ada yang jazm. Kecuali yang mabni, ya isim yang mabni, huruf alif. Misalnya apa? Isim dhamir, nah itu memang ada yang sukun. Tapi kalau isim yang biasa, yang mu'rab, itu tidak menerima sukun. Cuman kalau mengucapkan, kita biasanya kasih sukun. Makanya begitu disuruh nulis, bingung gitu. Ya, misalnya contoh nulis insya Allah gitu. Awal-awal tuh insya Allah. Kemudian insya Allah, subhanallah, astagfirullah. Coba lafadz Allahnya kasih sukun. Bingung, karena biasanya pakai sukun semua. Maksudnya pakai tanda, pakai sakal ya. Coba lafadz Allah yang pakai sakal. Dhammah, fathah, kasroh. Insya Allah, subhanallah, sama astagfirullah. 3 kata itu. Kasih tanda lafadz Allahnya. Karena biasa ngomongnya pakai sukun terus gitu kan. Begitu suruh kasih sakal, bingung tuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Astagfirullah, astagfirullah, gitu. Insyaallahu, insyaallah atau insyallahi ya gitu. Jadi pelajaran nahwu itu sebenarnya untuk itu, supaya kita paham sebenarnya tulisan apa yang kita hafal. Jadi saya sengaja memang membawa yang hafal-hafal saja, yang menjadi kebiasaan kita. Tapi sekarang ada nilai plus. Oh, begitulah asalnya. Oh, tulisannya seperti itu. Jadi membebannya tidak sampai harus bisa baca kitab gundul, enggak. Tapi minimal paham, koreksi bacaan yang sudah kita hafal. Baik bacaan sholat ataupun tadi surat-surat pendek. Mungkin nanti ya pembukaan pidato gitu ya. Kan kadang-kadang bukan pidato pada bulet-bulet itu ya, muter-muter gitu ya. Nah, nanti kita latihan bagaimana bisa pembukaan untuk pidato. Baca hamdalah, baca syahadah, kemudian baca sholawat gitu ya. Sama pembukaan gitu. Jadi biar ada latihan. Karena ada yang pakai innal hamda, ada yang pakai alhamdu gitu ya. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ada lagi ibu-ibu? Baru jam 21.11. Masih ada waktu. Biasanya sampai setengah 10 ya. Setengah 10.
baru jadi masih ada waktu. Ibu-ibu, tanya Ustaz. Silakan enggak Ibu. Ini yang nomor 2. Ila fihim rihlata syita iwasoif. Itu yang asyita itunya jernya karena mudhofun ilaih. Betul. Atau bagaimana? Ya, dari rihlata itu. Rihlata, betul. Oh, siap-siap. Rihlata. Dan itu waw atofnya menghubungkan, jadi dia sama ya. Betul. Itu namanya tawabi. Jadi atof ya. Tawabi. Ya, As-soifi. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ada lagi? Kalau bukan yang contoh juga nggak apa-apa. Kalau kayak tadi Mbak Mira nemukan, ya. Tadi Pak Bang Maruli menemukan yang pakai min qablu, ya, min ba'du, ya. Itu bisa yang lain. Nanti kalau saya tahu saya jawab, kalau nggak tahu kita jadi PR bareng-bareng. PR-nya jangan saya doang, jadi PR-nya bareng-bareng ya. Yang itu kemarin pertanyaan saya kadzaliki itu bagaimana Ustadz? Iya, karena ki-nya itu pasti muannas ya di depannya. Jadi bisa berubah ya. Jadi tidak selalu jadi kalau, tidak mabni. Jadi kemarin belum itu ya. Belum nyambung karena Mbak Ira-nya hilang. Kemarin itu putus kan. Jadi gini, isim isyarah itu isimnya itu isim isyarahnya za. Kalau dekat di depannya ada ha za. Iya. Tapi kalau jauh itu pakai li. Li itu menunjukkan jauh. Nah, sedangkan ka-nya itu mukhotobnya yang diajak bicaranya. Nah, Al-Qur'an itu ngajak bicara Rasulullah, makanya pakai a. Pakai ka menurut saya. Dzalika gitu ya. Karena kepada Rasul ka-nya. Nah, kalau ada yang kadzaliki berarti yang diajak bicara itu perempuan anti. Nah, nggak tahu siapa di redaksi ayat itu ya. Pasti di ujungnya di situ ada yang diajak bicara itu perempuan. Sama halnya dengan saya nyampaikan bahwa jiwa kita ini perempuan kan. Jadi walaupun gagah-gagah ini bapak-bapak, nanti kalau dipanggil oleh Ijroil itu dipanggilnya perempuan. Irji'i ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki, bukan rabbika, ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Wadkhuli anti fi ibadi wadkhuli anti jannati. Jadi walaupun gagah-gagah nanti dipanggilnya tetap muannas. Kalau perempuan ya pasti juga perempuan gitu. Karena laki-laki pun nanti dipanggilnya jiwanya itu muannas. Nanti pakai di alam barzah itu dalam bentuk muannas. Walaupun kita mendoakannya pakai Allahumma gfir lahu warhamhu, bukan Allahumma gfir lahu warhamha ya. Karena yang kita kenalnya ini almarhum atau almarhumah. Karena yang sudah meninggalnya laki itu perempuan ketika meninggalnya. Tapi jiwanya itu ketika dipanggil itu muannas semua. Nah, nanti di alam akhirat ya apakah muannas atau mudzakkar yang jelas ya, yang masuk surga itu dapat min qurrata ayun. Makanya sering sampaikan itu ya. Jadi bidadari itu Allah siapkan, terjemahannya bidadari sebenarnya. Kalau dalam bahasa Arabnya qurrata ayunin gitu. Qurrata ainin atau qurratanya yang sedap dipandang mata. Itu sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Itu terjemahannya ke bidadari, kesannya perempuan, padahal itu balasan untuk orang-orang yang masuk surga. Baik ketika di dunia laki-laki atau di dunia perempuan. Semuanya dapat. Jadi bukan hanya hak laki-laki, tetapi juga perempuan yang masuk surga. Dan nggak usah dibayangkan dari sekarang, karena yang penting masuk surga aja gitu. Bagaimana caranya supaya masuk surga gitu aja. Jadi nggak usah mempermasalahkan nanti di surga kayak apa macam-macam. Karena di luar kemampuan jangkauan akal kita. Karena nggak bisa diindra, karena gaib ya. Jadi stop aja di situ. Walaupun tadi kenapa saya suka membahas itu karena seringkali ada klaim yang tidak berdasar yang masuk surga itu dapat laki-laki ya dapat 40 bidadari. Saya nggak tahu dari mana ceritanya. Oh jadi itu haknya laki-laki ketika di dunia. Padahal yang disebutkan dalam Al-Quran itu ya siapa saja, baik laki-laki atau perempuan. Sehingga di situ tidak bisa kita jelaskan secara detail karena tidak terjangkau oleh akal kita yang gaib.
Baik, ada lagi? Udah pada ngantuk. Mudah-mudahan sih nggak tidur. Kang Cucu ada tanya. Kang Cucu ada ya? Bahas malam ini isi majrur. Ya. Ingat-ingat kasroh gitu ya. Terus pusing. Ya. Mau tanya lagi boleh? Ya, mangga, Pak. Tadi makasih ya, saya belum bilang makasih. Ya, ya ini Ustadz, ayat terakhir dari surat An-Nisa 176. Yastaftunaka kulillahu. Itu kulillahu itu diartikan katakan. Kenapa enggak kul ya? Tapi kulil. Surat An-Nisa ayat 176 yang terakhir, Ustaz. Oke. Saya cek dulu Al-Qur'annya. Cek dulu Al-Qur'annya. An-Nisa ayat terakhir. An-Nisa itu panjang ya. Terus kulillah. Kul. Oh, ini. Yastaftunaka. Mereka meminta fatwa kepadamu, wahai Muhammad. Mereka minta fatwa, minta pendapat ya. Mereka minta pendapat kepadamu, wahai Muhammad. Kul, katakanlah. Katakanlah. Jadi kul itu fi'il amr. Kenapa dibaca kuli? Karena disambung ini untuk hukum membaca. Seperti misalnya wabasyiril ladina aman wabasyiril ladina kafaru. Basyir itu sukun tadinya fi'il amr basyir, tapi karena disambung bacanya maka nyambungnya dengan kasroh. Jadi kasroh kuli li-nya itu kasrohnya itu untuk nyambung supaya nyambung ke lafaz Allahnya. Jadi kulillahu. Tapi lafaz itu asalnya ini kul, katakanlah wahai Muhammad, Allahu itu mubtada, kalimat baru. Jadi Allahu itu mubtada, Allah yuftikum, Allah yang akan memberi fatwa kepada kalian fil kalalah, tentang kalalah. Jadi orang yang meninggal sebatang kara. Jadi Allah langsung yang ngasih fatwa, bukan Rasul gitu. Jadi karena mereka minta fatwanya ke Rasul ya. Jadi mereka minta fatwa kepadamu wahai Rasul, maka katakanlah olehmu wahai Rasul, Allahu yuftikum. Allah yang akan memfatwakan pada kalian tentang warisnya, harta warisan untuk al-kalalah. Al-kalalah, seorang yang meninggal tidak punya ahli waris. Inimruun halaka laisalahu walad. Baik, Ustaz, berarti kalau untuk memudahkan itu jadi majrur ya, kulillah seperti tadi wabasyiril, bukan wabasyirul. Bukan majrur Mbak, itu mabni kul, mabni dengan sukun. Jadi kul tetap mabni dengan sukun. Kalau kasroh itu hanya bantu baca. Oh, hanya bantu baca. Bantu untuk baca. Jadi kalau bantu baca Mbak, yang seperti yang saya katakan, kalau kita misalnya mad arid disukun, kita pengen panjang, pengen berhenti, maka itu pada bunyi kan akhirnya kan harusnya bunyi tuh. Misalnya lil alamin, rabbil alamin, maksudnya kan alamina. Tapi karena membaca dan itu kita mau berhenti, arid disukun, mau berhenti, mau sukun, maka pakai sukun. Jadi itu hanya bantu saja. Ini juga sama kul. Harusnya kan bahasa kul doang tuh. Tapi kalau hanya kul, di depannya kan ada alif lam samsiyah ya. Jadi kalau ini mati, jadi bunyinya gimana? Kan susah ngomongnya. Ya, maka kasih bantuan. Bantuannya apa? Karena itu sukun di depannya untuk fi'il amr ya, maka dikasih kasroh. Jadi kasroh itu sebagai bantu atau zaidah namanya, tambahan untuk membantu memudahkan karena ada kesulitan ya. Jadi ketika ada sikol maka bahasa Arab itu ada untuk memudahkan menyelesaikan kesulitan. Seperti misalnya kuila atau
Misal kola jadi kila ya. Padahal kan kalau majul jadi kataba kutiba. Kola jadi kuila harusnya kan. Tapi itu kan susah kuila. Ya, karena mati kan. Maka kemudian yang domahnya diganti dengan kasar jadi kila. Itu lebih mudah. Oh iya. Ya, kila. Jadi harusnya kuila. Karena kaidahnya kalau misalnya fatah jadi futiha, amaro jadi umiro, kataba jadi kutiba. Tapi kalau kola gimana? Jadi kuila gitu. Susah itu, sikol fil kalam namanya. Maka dirubahlah domahnya, dirubah jadi kasroh. Menunjukkan bahwa di depannya itu ya, jadi kila. Itu contoh-contoh perubahan-perubahan seperti ini karena ada huruf ilat yang dibuang sebenarnya. Jadi tadinya kan kul itu tadinya kola yakulu, anta takulu. Jadi ada huruf ilat di tengah. Jadi kemudian dibuanglah karena kalau kul gitu ya, itu ada 2 sukun. Jadi wawunya sukun, lamnya sukun. Maka huruf ilat yang dibuang jadi kul. Tapi kita tahu awalnya ada huruf ilat yang dibuang di tengah. Karena jadi kola, yakulu, takulu. Jadi bunyinya jadi kul. Oh, berarti ada waw yang dibuang. Nah, ketika disambungkan dengan lafaz Allah, kalau kul Allahu, jadi ada 2 tersendat tuh. Padahal itu ada alif lam samsiah, harus dibunyikan alif lamnya di depan. Menunjukkan alif lam, ada alif lam di depannya, maka dibantulah dengan kasrah kulillah. Contoh lain misalnya lafaz assalamualaikum. Seringkali kan kita menjawabnya waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi itu ada yang hilang, yaitu alif lam samsiah. Jadi padahal alif lam itu menentukan bahwa itu adalah ma'rifah. Kalau kita menjawab waalaikumsalam, hanya salamnya salamun, itu nakiroh. Padahal orang lain mendoakan kita sudah ma'rifah. Assalam, pakai alif lam. Assalamualaikum, keselamatan dari Allah dunia akhirat untuk kalian. Tapi kita jawabnya waalaikumsalam. Jadi dan untukmu salam. Salamnya nakiroh nih. Berarti kan beda tuh. Selamat apa ini? Selamat di dunia saja, di akhirat saja, atau di mana itu? Selamat dari apa? Dari siapa? Gitu ya. Karena nakiroh. Kan sedangkan yang ucapan pertama itu pakai ma'rifah. Harusnya yang jawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam dibunyikan. Jadi walaupun hukumnya kum itu mabni dengan sukun, tapi karena mau membunyikan alif lam samsiah di depannya, maka dibantulah dengan dhamma. Waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam. Karena waalaikumsalam berarti alif lamnya hilang. Padahal alif lam itu menentukan nakiroh dan ma'rifah. Selama ini berarti kita salah ya Ustaz ya? Iya, begitu. Ya udah Ustaz, jazakumullah khairan kasiran Ustaz. Alhamdulillah. Itu tanpa kita sadari. Banyak hal yang mungkin kan kita tidak sadari, ternyata sudah hafal, tapi oh iya ya, salah dong berarti. Karena kita belajar, belajar ma'rifah nakiroh. Begitu contoh-contohnya ya. Iya. Oke, lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada kita akhiri. Akhir satu boleh, Ustaz? Boleh, mangga. Dua juga boleh. Masih ada waktu. Masih ada 5 menit lagi. Mengenai makna gitu ya. Tadi saya sempat berpikir ya, ini apakah ada penjelasan tafsir. Kalau di surat Quraisy tadi kan falya'budu robba hadzal bait. Pakai hadza ya. Iya. Tuhan rumah ini. Nah, tapi kalau alhamdulillah Robbil alamin, nggak ada Robbi hadzal alamin. Nah ini mungkin ada background atau ada penjelasan tertentu ya. Ini ketika Allah berbicara konteks bagaimana pakai penekanan hadza itu kan berarti kata penunjuk dekat Ustaz ya. Betul. Kalau dari kan yang jauh gitu ya. Itu isyarah gitu ya. Ini seperti apa sih ini mungkin sedikit penjelasannya Ustaz. Boleh. Jadi robbah hadzal baiti, karena kalau robbal baiti ini belum clear benar. Rumah jadi Tuhannya rumah. Robbal baiti seperti Robbil alamin, Tuhan alam semesta. Tuhannya alam semesta, orang paham semua alam semesta itu. Tapi kalau Robbal baiti, al-baitinya walaupun definitif, walaupun ma'rifah, tapi yang mana sebenarnya rumah yang mana?
Karena ini ayat ini turunnya di Mekah. Di Mekah itu apakah rumahnya Nabi Muhammad atau rumah apa? Yang mereka kenal adalah Baitullah, itu rumah Allah, itu yang Ka'bah. Yang Ka'bah. Jadi makanya menggunakan taukid, ya, yaitu badal. Jadi penekanannya dengan badal. Badalnya, jadi untuk badal itu fungsinya untuk mempertegas, memperjelas supaya clear banget. Walaupun ma'rifat sudah definitif, tapi belum clear banget, maka ditambah. Seperti misalnya dalikal kitabu. Jadi kata dalika itu menunjukkan sebenarnya kan ditunjuk kepada Rasul. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi dalika kepada Rasul itu maksudnya Al-Qur'an. Tapi kalau yang tidak beserta Rasul, tidak semasa dengan Rasul, dia dalika itu menunjukkan apa? Maka ditambahkan dengan badal al-kitabu. Pakai alif lam. Kenapa kok pakai alif lam tidak kitabun? Karena ini maksud dalikal kitabu itu ini Al-Qur'an. Jadi buku yang berupa yang diturunkan kepada Rasul. Karena di ayat berikutnya kan tentang unzila ilaika, diturunkan kepadamu. Jadi zalika bimakna hadal Qur'an itu walaupun bunyinya zalikal kitabu. Kalau kita tidak paham asbabun nuzulnya, paham itu kaknya kepada siapa, maka kita akan ke bawah tuh oleh orang-orang yang misionaris seperti Sonok Horgonya yang mengatakan dalika itu artinya itu Alkitabu ya Alkitab. Jadi itu Alkitab maksudnya Injil gitu ya. Nah, tapi kalau kita baca ke bawah nggak nyambung jadinya. Karena nggak nyambung karena di situ tidak ada perintah tentang sholat. Kalau di Alkitab maksudnya Injil ya, tidak ada cerita tentang sholat, tidak ada cerita termasuk perintah beriman kepada yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Jadi karena kaknya kepada Rasul kan gitu. Karena zalika itu kaknya muhotobnya Rasul. Kan nggak mungkin yang dimaksud adalah Injil kan gitu. Nah, maka dari situlah kita memahami bahwa kenapa zalika pakai Alkitab tambah zalikal kitabu. Jadi ada badal di situ untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud zalika itu atau kata itu Al-Qur'an. Sehingga orang yang datang sesudah Rasulullah tahu bahwa ayat ini maksudnya Al-Qur'an ini. Ya, zalikal kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuknya, pedomannya, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum dan seterusnya. Jadi robbah hadal bait itu untuk menegaskan. Kalau robbah hada, orang bingung, hadanya bagi Rasul karena langsung ditunjuk robbah hada gitu. Maksudnya bagi Rasul jelas karena hadanya nunjuk ke Ka'bah. Karena turunnya di Mekah kepada Rasul dan falyabudu robbah hada misalnya. Sambil nunjuk ke Ka'bahnya. Orang paham kalau orang yang ketika turun ayat itu di sana. Tapi kalau kita bingung, hadanya mana nih? Robbah hadanya apa gitu? Al-baiti pakai alif lam. Yang al-baiti kok al-baitinya pakai alif lam? Karena definitif maksudnya Ka'bah. Robbah hadal baiti maksudnya rumah hadal baiti rumah ini. Rumah ini. Yang mana? Rumah Allah gitu. Itu rumah Allah itu apa? Ka'bah. Sudah dipahami. Dan ini perintahnya kepada orang Arab, orang Quraisy. Tapi ternyata berlaku juga untuk kita yang jauh banget. Kita tetap menyebutnya Baitullah. Baitullah gitu ya. Jadi dan kita disuruh juga ke sana kiblatnya. Jadi tetap aja menyembahnya bukan menyembah Ka'bah. Tapi menyembah robaknya Ka'bah, Tuhannya Ka'bah kan. Ya, makanya rubah Ka'bahnya itu Baitullahnya, hadal baitnya itu jadi kiblat. Ya, baik. Jadi berlakunya bukan hanya untuk orang Mekah saja, tetapi juga untuk orang Bogor. Ya. Jadi berlaku bukan hanya pada masa ketika Rasulullah SAW saja, tetapi juga masa yang berikutnya sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Jadi enak itu kalau ini memahami Al-Qur'an itu luar biasa. Jadi dan tidak ada yang kontradiktif. Jadi makanya kalau ada bisa yang lebih menghafal lebih semangat lagi Ustaz. Jadi kalau ada yang ngungkit Al-Qur'an itu saya waduh, kalau nggak paham ya sudahlah gitu. Ada kemarin itu ada Abu Janda.
Jangan urusi apa tentang pakaian wanita, urusin otakmu, syarikikan otakmu. Nah, ini kan yang merintahkan untuk menutup aurat itu kan Allah. Jadi masa dia damprat Allah gitu ya, nyalah-nyalahin Allah. Yang nyuruh menutup aurat itu kan Allah, bukan orang siapa, bukan Habib, bukan Ustadz, bukan Allah. Dalam surat Al-Ahzab, surat An-Nur ya, itu cerita tentang bagaimana, apalagi Rasul itu langsung menunjuk gitu tentang pakaian wanita. Jadi kan sama dengan melecehkan Allah dan Rasul. Ini bahaya serius itu. Jadi ngomong dia sambil kayak aduh pede banget. Ini bahaya banget omongan orang ini. Jadi karena viral ya kemarin tuh saya dapat ini. Waduh, saya bilang dia mempertontonkan wanita pakai bikini di ini tidak ada yang diperkosa. Kemudian yang marak sekarang ini, maraknya mana? Udah ustadz katanya memperkosa, kan bukan marak, maka didaftarkan tuh ustadz memperkosa santrinya. Repot banget itu. Padahal itu kasus dan nggak tahu itu orang kayak apa, siapa gitu kan, apa sengaja untuk mencemarkan nama baik Islam, ya walau alam. Yang jelas yang memerintahkan untuk aurat itu bukan ustadz, bukan kiai, bukan santri. Yang nyuruh memakai pakaian yang syar'i itu adalah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau itu dipermasalahkan, mempermasalahkan Allah dan Rasulnya, ya dia serius masalahnya, berhadapan dengan Allah dan Rasulnya. Dan siap-siap dihadapi dengan tentaranya Allah, namanya Ijroil. Waduh, udah deh. Kalau berhadapan dengan Ijroil ya wassalam dia. Ya, jadi serius masalahnya. Tapi karena kebodohannya atau sengaja ya, walau alam. Ya, mudah-mudahan kita nggak ikut-ikutan lah. Ya. Biarin aja orang pada mana gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, sudah setengah 22 ya. 21.33. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, ya istiqomah dan niatkan thalabul ilmi. Pokoknya serius berniatkan thalabul ilmi dan mohon agar ini menjadi amal ibadah kita. Bisa atau tidak bisa, ya bismillah. Yang penting saya ibadah. Orang sudah bilang yang penting gugur kewajiban. Nah, nggak apa-apa. Kalau saya sih oke aja. Yang penting gugur kewajiban daripada nggak melaksanakan kewajiban kan. Mendingan laksanakan gugur. Tapi ingat kalau kita niat Allah itu itu sesuai prasangka kita. Kalau kita niatnya benar dan sungguh-sungguh, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dapat ya, insya Allah minimalnya dapat pahala. Ya, pahamnya insya Allah musuh. Tapi nggak usah, saya kayaknya udah terlanjur tua ini, bahkan bisa jadi bisa paham itu. Jangan seperti itu. Karena banyak keajaiban. Kalau Allah mau ya, itu ujuk-ujuk misalnya belajar semangat, kemudian besoknya ternyata mengalahkan ustadznya tuh. Ada ya, dan senang banget tuh kalau misalnya ada murid lebih pintar dari ustadznya, itu pintar, senang banget. Ya, artinya dia sungguh-sungguh benar, sementara ustadznya sibuk ngurusin dunia kan, sibuk nggak sempat belajar mutolaah. Untung saya dikasih kesempatan sama Mas Arya untuk ngisi pengajian angkatan 25 ini bahasa Arab, hampir lupa saya, ya kan. Padahal harusnya kan semakin tua semakin semangat ngajarnya kan, belajar dan ngajarnya, karena kesempatannya makin sedikit daripada dulu. Ini enggak, dulu semangat tuh belajar, semangat tuh ngajar. Kesini-sininya semangatnya nyari uang. Waduh. Padahal kesempatannya tinggal sedikit. Kalau dulu masih panjang kan gitu. Ya kalau sudah mikir gitu, wah iya. Jadi alhamdulillah ternyata Allah ngasih jalan melalui Uda Daniel yang hubungi saya gabung dengan grup angkatan 25 ini. Luar biasa. Jadi saya dikasih kesempatan untuk berbuat baik. Ya, mudah-mudahan juga jadi kebaikan bagi yang ngajak-ngajak saya ke sini. Amin. Termasuk Bang Kumis itu yang ini. Ya, kalau tidak pakai ini saya sulit ketemu sama beliau. Sulit ketemunya karena orang sibuk banget. Sama-sama sibuk Ustadz kali dulu. Sama, ya. Sama dengan Mas Tendi itu. Kalau tidak ada acara ini sulit untuk beliau satu forum. Karena orang sibuk ini kan. Nah, saya itu alhamdulillahnya ketemu sama Bang Maruli. Padahal udah berapa puluh tahun ya. Dari mulai muda sampai sudah tua. Baik, kita akhiri dengan doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima kebaikan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma sil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir. Terima kasih semuanya. Ya.